Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Ingrum, NPM 22101011079. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fiqhul Biyah. Baik, untuk materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu tentang menjaga lingkungan dari pengerusakan. Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta meningkatkan pertumbuhan dan keindahannya. Selain itu, Islam juga menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Dan setiap tindakan terlarang wajib dihentikan serta diubah, baik dengan menggunakan tangan, perkataan, ataupun hati. Beberapa motif pengerusakan di lingkungan. Yang pertama yakni motif kekerasan. Pengerusakan yang dilarang ialah pengerusakan dalam bentuk tindak kekerasan terhadap makhluk Allah, terutama yang menyangkut spesies binatang. Seperti dalam hadis Nabi bersabda, seorang perempuan masuk neraka karena telah mengikat seekor kucing tanpa memberinya makan atau memberikannya bebas di atas bumi mencari makan. Yang kedua yakni motif amarah. Amarah memang sering sekali menyebabkan seseorang terjebak dalam tindakan membabi buta, serta hilangnya budi pekerti, yang kemudian dilampiaskan dengan pengerusakan terhadap alam sekitar. Yang ketiga yakni pengerusakan dengan motif yang sia-sia, yaitu pengerusakan yang dilakukan tanpa tujuan atau manfaat tertentu yang melatar belakanginya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor burung secara sia-sia, ia akan mengadu kepada Allah di hari kiamat nanti dengan berkata, ya Tuhan, sesungguhnya fulan telah membunuhku dengan sia-sia, ia tidak membunuhku untuk sesuatu manfaat. Yang keempat yakni pengerusakan tanpa keperluan yang mendesak, yaitu pengerusakan terhadap lingkungan beserta elemen-elemennya yang dilakukan tanpa suatu keperluan atau tuntutan yang mendesak. Akan tetapi pengerusakan tersebut lebih dikarenakan kebodohan dan ambisi di muka bumi. 5. Pengerusakan karena lalai dan meremehkan. Bentuk pengerusakan yang ini juga dilarang karena meremehkan sesuatu serta lalai dalam memeliharanya, baik yang menyangkut hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun makhluk mati, khususnya yang menyangkut aset kekayaan yang secara eksplisit telah dilarang oleh Nabi. Beberapa contoh yang dikemukakan dalam konteks ini adalah seperti kelalaian dalam memelihara hewan yang kemudian mengakibatkannya mati sakit atau kelaparan, lalai dalam memelihara tanaman sehingga dimakan hama, lalai dalam menjaga biji-bijian, buah maupun makanan sehingga akhirnya busuk dimakan ulat, lalai dalam menjaga pakaian sehingga koyak, lalai dalam memelihara bangunan dan gedung sehingga rapuh dimakan waktu. Sementara contoh yang menyangkut aset kekayaan diantaranya yaitu menyia-nyiakan tanah perkebunan yang baik tanpa menggarapnya, tidak mau menggunakan sarana yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, dan menyia-nyiakan aset kekayaan hewani yang memungkinkan untuk ditingkatkan. Yang terakhir yaitu larangan pengerusakan dalam perang. Salah satu tuntunan syariat Islam yang mengesankan adalah tidak diperbolehkannya pengerusakan terhadap elemen-elemen lingkungan, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Padahal saat itu orang-orang sengaja keluar dengan target tertentu, melabrak segala ikatan yang ada, biasanya juga sambil menebangi pepohonan, membakar gedung-gedung, menghancurkan bangunan, membunuh hewan-hewan tanpa memakannya, bahkan membunuh musuh-musuh mereka. Cara-cara semacam inilah yang dilarang oleh Islam dalam peperangan, kecuali jika memang ada tuntunan yang mendesak. Selanjutnya materi terkait menjaga keseimbangan lingkungan. Menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya, karena tak diragukan lagi bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Al-Mulk ayat 3. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dalam semesta ini dengan sia-sia dan serampangan. Dia tidak pernah pula meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Surah As-Sajdah ayat 7. Selanjutnya sikap sebagai manusia.
Prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis ataupun meremehkan. Yang kedua, sikap adil moderat di tengah-tengah dan seimbang. Seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Dan yang terakhir, keseimbangan di lingkungan. Air yang diciptakan Allah di bumi telah ditakar secara arif dan teliti, sesuai dengan kebutuhan hidup dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Takaran ini tidak lebih juga tidak kurang. Adanya kontradiksi antar jenis makhluk hidup pada hakikatnya merupakan faktor penyeimbang alam semesta. Sebab jika tidak demikian, salah satu jenis akan menyebabkan kelaliman atau kekejaman yang tidak bisa dihentikan. Dan yang terakhir, biasanya pengerusakan keseimbangan jagat raya dan kehidupan disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa kita sebagai manusia dan makhluk ciptaan Allah hendaklah menjaga dan memelihara elemen-elemen yang ada di lingkungan, serta memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin dan tidak menyia-nyiakan apa yang ada di bumi, karena Allah telah menyesuaikannya dengan apa yang kita butuhkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.